Om Swastiastu. Bapak Nirwan Mastre SKM SPD MSI sebagai Ketua Penguji pertama. Yang terhormat Bapak Iwayan Karte SPD MSI sebagai penguji kedua dan sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Inyoman Purna SPD MSI sebagai penguji ketiga. Terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Devi Andriani dengan NIM P073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang gambaran infeksi kecacingan pada anak-anak di pemukiman kawasan tempat pembuangan akhir TPA Suwong, Kota Denpasar. Latar belakang di Indonesia sendiri, prevalensi kecacingan di beberapa kabupaten kota pada tahun 2012 menunjukkan angka di atas 20% dengan prevalensi tertinggi di salah satu kabupaten mencapai 76,67% menurut WHO pada tahun 2013. Prevalensi kecacingan di Bali, khususnya di wilayah Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, masih dalam kelompok sedang yang masuk di kisaran 20% sampai 40% pada tahun 2021. Data yang diambil dari Puskesmas 4 Denpasar Selatan, 511 anak-anak berusia 5-6 tahun dan anak-anak berusia 7-12 tahun sebanyak 2.065 yang menjadi sasaran yang mendapatkan obat cacing di Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, yaitu kurangnya mencuci tangan, sering bermain di tempat kotor, tidak memakai alas kaki, kemudian kebiasaan makanan anak-anak yang dapat menularkan kecacingan, kurangnya kebersihan kuku, kurangnya kebersihan lingkungan, sumber air, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Dengan ini menyebabkan penyakit kecacingan. Kemudian, STH ditransmisikan melalui telur yang dikeluarkan bersama dengan kotoran manusia yang terinfeksi oleh spesies utama yang banyak menginfeksi anak-anak, yaitu cacing gelang Ascaris lumbricoides, cacing cambuk Trichuris trichura, dan cacing tambang hookworm dan cacing krimi Enterobius vermicularis menurut WHO 2013. Belakang faktor-faktor yang menyebabkan kecacingan yaitu kurangnya mencuci tangan, sering bermain di tempat yang kotor, tidak memakai alas kaki, kebersihan kuku yang kurang, kebiasaan makanan yang kurang, kemudian sumber air dan sanitasi lingkungan, kemudian pemberian obat kecacingan yang kurang teratur di kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar. Masalah. Bagaimanakah gambaran kecacingan pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar? Yaitu, adapun tujuan umumnya mengetahui keberadaan telur cacing pada sampel feses pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar. Kemudian, adapun tujuan khususnya mengetahui gambaran telur cacing dan jenis telur cacing pada feses anak-anak di pemukiman TPA Suwong, Kota Denpasar. Kemudian, mengetahui gambaran kerentanan terinfeksinya kecacingan meliputi perilaku mencuci tangan, kebersihan kuku, kebiasaan makanan anak-anak, keadaan sanitasi, sumber air, dan pemberian obat cacing pada kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar. Penelitian. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sebagai referensi mengenai gambaran kecacingan pada anak-anak dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji. Kemudian, manfaat praktis. Adapun manfaat bagi peneliti, manfaat bagi masyarakat di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar, kemudian manfaat bagi pemerintah, dinas kesehatan. Adapun penampungan sampah dan kondisi lingkungan pembuangan akhir TPA Suwong, Kota Denpasar, kemudian adanya kecacingan, kemudian jenis gambaran kecacingan, kemudian faktor yang mempengaruhi kecacingan. Konsep A, kerangka konsep, yaitu bisa lihat pada gambar slide-nya. Kerangka konsep. B, variabel dan definisi operasional variabel. A, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kecacingan dan identifikasi kecacingan pada anak-anak di wilayah pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar.
kemudian definisi operasional variabel yaitu adanya umur, kemudian perilaku mencuci tangan, kemudian sanitasi lingkungannya. Konsep variabel dan definisi operasional variabel yaitu sumber air di pemukiman kawasan TPA Sung, kemudian kebiasaan makanan anak-anak, kebersihan kuku, pemberian obat kecacingan, kemudian kecacingan. Penelitian. Adapun jenis penelitian dan alur penelitian. Jenis penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran infeksi kecacingan pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Sung, Kota Denpasar. Kemudian alur penelitian. Adapun identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, wawancara, observasi, pengambilan pemeriksaan feses, kemudian pengelolaan dan analisis data, dan terakhir kesimpulan. Penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di pemukiman kawasan TPA Sung, Kota Denpasar, dan pemeriksaan sampel dilakukan di Rumah Sakit Sejiwani. Kemudian, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai Mei 2022. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 anak-anak di kawasan TPA Sung, Kota Denpasar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel penelitian berjumlah 35 orang anak-anak. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah gambaran kecacingan responden dalam penelitian dari anak-anak di pemukiman kawasan TPA Sung, Kota Denpasar. Teknik sampling. Teknik yang digunakan yaitu sampling jenuh, yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi kecil. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data anak-anak, kebiasaan makanan anak-anak, kebersihan kuku, sumber air, perilaku mencuci tangan, keadaan sanitasi, hasil pemeriksaan laboratorium, mengenai gambaran kecacingan, dan identifikasi kecacingan menggunakan sampel feses. Kemudian data sekunder yang digunakan penelitian yaitu lembar wawancara, lembar observasi. Adapun hubungan penelitian berupa jurnal, buku, artikel, situs di internet, dan lainnya yang dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3, dengan wawancara, observasi, pemeriksaan gambaran kecacingan dengan metode mikroskop, kemudian pemeriksaan sampel menggunakan metode natif. Instrumen penelitian yaitu lembar wawancara, lembar observasi, alat tulis, alat dokumentasi, alat dan bahan untuk pengambilan sampel feses, serta pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, alat dan bahan dan prosedur kerja. Alat, adapun lidi, objek gelas, cover gelas, pipet tetes, tisu, kemudian pot feses, mikroskop, kemudian masker, dan hair cap. Bahan, yaitu feses dan eosin 10%. Prosedur kerja yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, meneteskan 1 tetes eosin 10% di atas preparat. Ketiga, menambahkan feses secukupnya dan meratakan dengan lidi. Keempat, kemudian menutup dengan cover gelas dan mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Pengolahan dan analisis data yaitu adanya teknik pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, diolah, disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan narasi. Kemudian analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dan adanya lembar persetujuan tanpa nama dan kerahasiaan. Pembahasan. Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur sebagian besar dengan umur 7 tahun yaitu sebanyak 9 orang, 25,7%. Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian berdasarkan variabel penelitian. Hasil pemeriksaan terhadap gambaran telur cacing pada feses anak di pemukiman kawasan TPA Sung, Kota Denpasar. Dari 30 responden, terbanyak dengan hasil negatif tidak ditemukannya telur cacing, yaitu sebanyak 25 orang, 71,4%, dan hasil positif ditemukan telur cacing sebanyak 10 orang dengan 28,6%. Nah, hasil pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian terhadap variabel penelitian berdasarkan tabel 4 didapatkan bahwa dari 10 responden dengan hasil positif kecacingan dengan jenis terbanyak adalah telur Ascaris lumbricoides yaitu sebanyak 5 orang dengan 50%. Selanjutnya, hasil analisis data perilaku mencuci tangan. Berdasarkan tabel 5 didapatkan bahwa perilaku mencuci tangan pada anak di pemukiman kawasan TPA Sung, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori baik, yaitu sebanyak 30 orang
dengan 85,7%. Hasil analisis kebersihan kuku berdasarkan tabel 6 didapatkan bahwa kebersihan kuku pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori baik, yaitu sebanyak 30 orang dengan 85,7%. Analisis kebiasaan makanan anak-anak. Berdasarkan tabel 7 didapatkan bahwa kebiasaan pada anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori baik, yaitu sebanyak 30 orang dengan 85,7%. Hasil analisis keadaan sanitasi lingkungan. Berdasarkan tabel 8, didapatkan bahwa keadaan sanitasi pada anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori baik, yaitu sebanyak 31 orang, 88,6%. Hasil analisis sumber air. Berdasarkan tabel 9, didapatkan bahwa sumber air pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori tidak baik, yaitu sebanyak 32 orang dengan 91,4%. Berdasarkan tabel 10, didapatkan bahwa pemberian obat cacing pada anak-anak di pemukiman kawasan TPA Suwong, Kota Denpasar sebagian besar dengan kategori ada, yaitu sebanyak 20 orang, 57,1%. Bab 6. Adapun simpulan dan saran sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.